Pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Kembali lagi bersama Kak. Kita belajar hari ini belajar IPA. Oke, untuk hari ini kita akan memasuki bab baru yaitu bab 4 tentang listrik statis. Materi listrik statis yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama ada muatan listrik, yang kedua ada gaya listrik, dan yang ketiga ada medan listrik. Yang pertama kita akan membahas tentang muatan listrik. Dalam kehidupan sehari-hari banyak gejala alam yang berkaitan dengan listrik statis. Contohnya yaitu seperti petir. Petir ini merupakan fenomena listrik statis yang terjadi secara alami. Lalu ada pula gejala listrik statis yang terjadi secara disengaja atau dibuat oleh manusia. Misalnya seperti saat balon digesek-gesekkan di rambut, lalu ketika balon itu diangkat, maka rambutnya akan tertarik ke atas seperti apa yang terjadi pada anak ini. Lalu, apa itu listrik statis? Kita bisa artikan bahwa listrik statis yaitu adalah gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan pada benda. Gejala-gejala kelistrikan ini seperti tadi, yaitu pada contoh yang petir tadi, yaitu adanya cahaya pada petir, lalu kemudian ada rambut yang tertarik pada balon. Nah, itu semua merupakan termasuk gejala kelistrikan. Atau listrik statis juga dapat diartikan sebagai kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir dan dapat menimbulkan gejala-gejala kelistrikan. Dari dua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa listrik statis itu disebabkan oleh ketidakseimbangan muatan listrik. Nah, apa itu muatan listrik? Untuk memahami apa itu muatan listrik, kita harus mempelajari dulu konsep berikut. Apakah kalian pernah mendengar kata atom? Yang dimaksud atom adalah merupakan unit terkecil penyusun materi. Nah, jadi setiap zat atau setiap benda, jika dibongkar setiap bagiannya sampai bagian terkecilnya, bagian terkecil tersebut adalah yang disebut dengan atom. Nah, atom itu terlihat seperti ini. Atom terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada proton. Proton berada pada inti atom dan dia bermuatan positif. Lalu yang kedua ada neutron. Neutron juga berada pada inti atom, namun dia tidak memiliki muatan atau netral. Lalu yang ketiga ada elektron. Elektron berada pada kulit atom dan dia bermuatan negatif. Karena elektron tadi berada pada kulit atom, maka akan sangat mungkin jika elektron ini berpindah dari kulit atom yang satu ke kulit atom yang lainnya. Nah, perpindahan elektron tersebut ini yang menyebabkan adanya muatan pada benda. Ada yang bermuatan positif dan juga ada yang bermuatan negatif. Pada dasarnya, setiap atom memiliki jumlah elektron dan proton yang sama, sehingga normalnya setiap benda itu berada dalam kondisi netral, karena muatan negatif dan muatan positifnya itu sama. Nah, benda yang netral ini pada umumnya memiliki muatan negatif dan positif yang sama kan? Nah, tetapi benda ini juga bisa berubah muatannya, yaitu menjadi muatan positif atau muatan negatif. Nah, bagaimana caranya benda ini dapat berubah menjadi muatan positif? Yaitu ketika benda ini melepaskan elektron atau melepaskan muatan negatifnya. Nah, akibatnya elektron yang ada pada benda tersebut pergi dan sehingga muatan positif yang ada dalam benda tersebut menjadi lebih banyak daripada muatan negatifnya. Maka benda tersebut menjadi bermuatan positif. Nah, kalau benda tersebut menerima elektron,
maka jumlah elektronnya akan menjadi lebih banyak dari protonnya. Nah, karena muatan negatifnya ini lebih banyak atau elektronnya ini lebih banyak daripada protonnya, maka benda tersebut akan menjadi bermuatan negatif. Nah, jadi inilah penyebabnya setiap benda itu ada muatannya. Nah, karena pelepasan elektron atau penerimaan elektron pada benda ini. Jika benda tersebut melepaskan elektron, maka dia akan bermuatan positif, dan jika dia menerima elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Nah, bagaimana caranya agar elektron itu dapat berpindah dari benda yang satu ke benda yang lainnya? Nah, di sini ada dua cara utama untuk elektron itu berpindah, yaitu yang pertama ada dengan cara disentuh, dan juga yang kedua ada dengan cara digosok. Nah, di sini contohnya, di sini kita misalkan ada penggaris plastik yang bermuatan netral, yaitu jumlah proton dan elektronnya sama. Dan juga di sini ada rambut manusia. Lalu, agar terjadi perpindahan elektron, kita dapat menggosok penggaris plastik tersebut ke rambut manusia. Maka, ketika digosokkan akan terjadi perpindahan elektron tersebut. Nah, masalahnya elektron itu berpindah dari mana ke mana? Apakah dari penggaris ke rambut atau dari rambut ke penggaris? Nah, untuk mengetahui arah perpindahan elektron tersebut, maka para ilmuwan sudah membuat suatu deret atau tabel yang disebut dengan deret tribolistrik. Nah, deret ini berisi benda-benda yang sukar atau mudah memberi elektron. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa semakin kecil nomor angka benda, maka benda tersebut akan semakin sukar memberi elektron. Dan semakin besar nomor angka tersebut, nomor angka bendanya, maka benda tersebut akan semakin mudah memberikan elektron. Nah, tadi contohnya yaitu kita menggosok penggaris plastik dengan rambut ya. Nah, kita bisa lihat di tabelnya ini kalau plastik itu nomor 5 dan kalau rambut manusia itu nomor 18. Nah, karena nomor angka rambut manusia itu lebih besar daripada plastik, maka yang memberikan elektron adalah rambut. Jadi rambut yang lebih mudah memberikan elektron ke penggaris plastik. Nah, jadi ketika penggaris digosokkan ke rambut, maka akan terjadi perpindahan elektron dari rambut ke penggaris plastik. Nah, dikarenakan elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik, maka rambut akan bermuatan positif karena protonnya yang lebih banyak daripada elektronnya. Sedangkan penggaris akan bermuatan negatif karena dia menerima elektron dari rambut, sehingga elektronnya akan lebih banyak daripada proton. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Nah, misalkan kita mempunyai dua muatan sejenis, yaitu muatan positif dengan muatan positif. Jika kedua muatan ini kita dekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak antara kedua muatan tersebut, sehingga mereka akan saling berjauhan. Begitu juga dengan muatan negatif dengan muatan negatif. Bila didekatkan, mereka juga akan saling tolak-menolak atau saling berjauhan juga. Nah, tetapi jika muatan yang berbeda jenis kita dekatkan, seperti muatan positif dan muatan negatif kita dekatkan, maka akan terjadi gaya berbeda, yaitu terjadi gaya tarik-menarik, sehingga mereka akan saling mendekat satu sama lain. Maka kesimpulannya, untuk muatan sejenis jika didekatkan akan terjadi gaya tolak-menolak, dan jika muatan beda jenis maka yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik tersebutlah yang disebut dengan gaya listrik.
Lalu berapa besar gaya listrik yang terjadi? Nah, untuk menghitung berapa besar gaya listrik yang terjadi itu dapat ditentukan dengan hukum Coulomb. Nah, sebelum kita membahas rumus atau persamaannya, kita bahas dulu hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi gaya listrik. Nah, di sini anggap kita memiliki dua muatan. Ada muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif kita lambangkan dengan Q1 dan muatan negatif kita lambangkan dengan Q2. Nah, jika kedua muatan ini kita dekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik yang besarnya adalah F, di mana F adalah gaya yang satuannya Newton, sedangkan Q adalah muatan yang satuannya adalah Coulomb. Nah, kalau seandainya kita perbesar muatannya atau kita buat muatan positif dan negatifnya lebih banyak, maka apa yang terjadi? Nah, ternyata gaya yang dihasilkan akan menjadi lebih besar. Nah, sehingga dari sini dapat kita ketahui bahwa semakin besar muatan, maka akan semakin besar gaya antar muatan. Lalu kita dapat simpulkan bahwa gaya itu sebanding dengan besar muatan. Nah, jadi hal pertama yang dapat mempengaruhi gaya listrik adalah besar muatannya. Hal kedua yang berpengaruh terhadap gaya listrik adalah jarak. Misalkan, kita mempunyai dua muatan positif dan negatif yang berada pada jarak R. Nah, maka akan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F. Lalu, ketika jarak kedua muatan tersebut kita perbesar, maka hal yang terjadi adalah gaya dihasilkan menjadi semakin kecil. Nah, maka dari sini kita ketahui bahwa semakin jauh jarak antar muatan, maka akan semakin kecil gaya yang dihasilkan. Maka kita dapat simpulkan bahwa gaya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan. Nah, dari percobaan-percobaan tadilah, kemudian Coulomb membuat rumus persamaan gaya listrik. Nah, jika kita punya dua muatan, Q1 dan Q2 yang terpisah pada jarak R, maka antara keduanya akan terjadi gaya yang nilainya sebesar F, di mana Q1 adalah besar muatan 1 dan Q2 merupakan besar muatan 2, dan dua-duanya satuannya sama-sama Coulomb. Lalu R adalah jarak kedua muatan jarak kedua muatan, dan satuannya adalah meter. Lalu kita akan dapat persamaannya seperti berikut. F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, atau sama dengan F sebanding dengan Q1 dan Q2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, disitu kan ada yang K. Terus apa itu K? Nah, K itu adalah konstanta. Nah, di sini nilai konstantanya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Nm pangkat 2 per C pangkat 2. Nah, itu adalah nilai konstanta yang digunakan dalam hukum Coulomb ini. Nah, persamaan tersebut adalah persamaan yang kita sebut sebagai hukum Coulomb. Oke, sekarang kita akan membahas tentang contoh soal. Yang pertama, soalnya yaitu ada dua buah muatan masing-masing. Q1 sama dengan 6 mikrocoulomb dan Q2 sama dengan 12 mikrocoulomb. Dua muatan tersebut terpisah sejauh 30 cm. Nah, soalnya tentukan besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Gunakan tetapan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dalam satuan standar. Nah, langsung kita dapat jawab. Kita data dulu yang diketahuinya apa, lalu kita jawab.
Nah, yang diketahui di sini adalah Q1. Q1-nya sama dengan 6 mikrocoulomb. Nah, karena ini masih dalam satuannya mikrocoulomb, kita ubah dulu menjadi coulomb. Yaitu kalau diubah menjadi coulomb, dikalikan 10 pangkat min 6. Jadi 6 mikrocoulomb sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Sama juga tadi untuk yang Q2-nya diubah ke coulomb juga karena masih mikrocoulomb, yaitu 12 mikrocoulomb sama dengan 12 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Nah, lalu untuk jaraknya atau R-nya yaitu sejauh 30 cm. Nah, kan ini masih dalam satuan cm, kita ubah ke meter dulu. Berarti 30 cm sama dengan 0,3 meter atau 3 kali 10 pangkat minus 1 meter. Nah, kan sudah semua yang diketahui. Lalu yang untuk K-nya yaitu konstanta atau tetapannya adalah 9 kali 10 pangkat 9 nm pangkat 2 per C pangkat 2. Lalu yang ditanyanya adalah F atau gayanya. Langsung kita bisa buat masukkan ke rumusnya, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R2. Kita masukkan nilai-nilainya, lalu kita dapatkan hasilnya yaitu sebesar 7,2 Newton. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu tentang medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik dapat kita artikan sebagai daerah di sekitar muatan yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, medan listrik ini dilambangkan dengan garis-garis gaya. Nah, dapat kita lihat di sini, misalnya kita mempunyai muatan positif. Nah, berarti maka garis-garis gayanya akan terlihat seperti ini, yaitu arah garis gayanya menjauhi muatan atau keluar dari muatan tersebut. Sementara untuk yang muatan negatif, arah garis gayanya akan menuju ke dalam muatannya. Itu kebalikan dari positif ya, arah panahnya. Lalu ketika muatan positif kita dekatkan dengan muatan negatif, maka garis-garis gayanya akan terlihat seperti ini. Garis-garis gayanya akan keluar dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Nah, itu untuk yang muatan yang berbeda. Dia ada yang dari positif menuju ke muatan negatif. Tapi berbeda dengan muatan yang sejenis. Seperti ini, yaitu dari muatan positif dengan muatan positif. Nah, bila didekatkan, maka garis-garis gayanya seolah-olah akan saling menjauh. Jadi, arahnya itu akan keluar dari muatannya, menjauhi muatannya. Nah, dan juga sama seperti yang untuk muatan negatif dengan muatan negatif, bila didekatkan, maka garis-garis gayanya juga akan saling menjauh. Yang berbeda hanya arah panahnya. Kalau yang positif, arah panahnya keluar muatan. Kalau yang negatif, arah panahnya akan masuk ke dalam muatan. Terus bagaimana cara menghitungnya? Untuk menghitung medan listrik ini dapat kita menggunakan persamaan. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ada muatan Q. Lalu pada jarak R, di sebelah kanannya terdapat sebuah titik. Ya, kita anggap titik tersebut adalah titik P. Maka pada titik P akan ada medan listrik yang diakibatkan oleh muatan Q ini. Nah, kemana arahnya? Karena tadi sudah kita ketahui kalau muatan positif itu arah panahnya keluar atau menjauhi muatan, maka pada titik P medan listriknya dari muatan Q akan mengarah ke kanan, yaitu menuju keluar dari muatannya. Nah, untuk medan listrik ini sendiri dilambangkan dengan E. Lalu apa persamaan untuk mencari nilai E ini? Nah, jadi
Untuk nilai E ini dirumuskan sebagai K dikali Q dibagi dengan R kuadrat. Lalu bagaimana jika muatannya kita ganti dengan muatan negatif? Nah, jika kita ganti muatannya menjadi negatif, maka yang berbeda hanya pada arah medan listriknya, yaitu jika muatan positif menjauhi muatannya, kalau muatan negatif arahnya menuju ke muatannya. Sehingga arah titik P akan menuju ke kiri, yaitu menuju muatan Q-nya. Pada arah titik P-nya yaitu menuju ke muatan Q-nya. Lalu jika di dalam perhitungan nilai Q-nya bernilai negatif, maka tanda negatifnya tidak perlu diikutkan atau tidak perlu ditulis. Nah, jika titik P tadi kita ganti dengan suatu muatan, yaitu di sini kita misalkan dengan muatan Q kecil, maka di antara keduanya akan terjadi gaya tarik-menarik yang dilambangkan dengan F. Nah, untuk rumus F-nya itu sendiri tadi sudah dibahaskan. Kalau untuk F itu sama dengan dikali Q besar dikali dengan Q kecil lalu dibagi dengan R kuadrat. Nah, karena tadi kita sudah ketahui kalau untuk rumus E itu yaitu sama dengan K dikali Q besar dan dibagi R kuadrat, maka di bagian rumus F ini yaitu untuk yang K sama dengan Q besar dibagi dengan R kuadrat dapat kita ganti dengan E, yaitu berarti untuk rumus hubungannya yaitu rumus hubungan F dengan E yaitu dapat disimpulkan yaitu sebagai F sama dengan E dikali Q kecil. Nah, lalu kita akan langsung membahas contoh soal. Nah, contoh soal yang kedua ini soalnya yaitu gaya kolom yang dialami muatan B adalah sebesar 7 kali 10 pangkat minus 6 Newton. Nah, jika besar muatan B adalah 2 dikali 10 pangkat minus 6 kolom, maka besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B adalah, nah langsung kita bisa dapat jawab. Kita tulis dulu yang diketahuinya yaitu ada gaya kolomnya ya, berarti F-nya yaitu 7 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Lalu yang diketahui juga besar muatan B yaitu berarti Q-nya yaitu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Lalu pertanyaannya yaitu ditanya besar kuat medan listrik, berarti yang ditanyanya adalah E. Nah, bisa langsung kita jawab pakai rumus yang tadi yaitu F sama dengan E dikali Q. Kita untuk mencari E-nya berarti rumusnya menjadi E sama dengan F dibagi Q. Nah, bisa langsung kita masukkan nilai-nilainya yaitu 7 dikali 10 pangkat minus 4 Newton dibagi dengan 2 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Maka akan mendapatkan hasilnya yaitu 350 Newton per kolom. Nah, baik, hari ini materi kita sampai di sini dulu. Nah, setelah ini silahkan mengerjakan tugas di link Google Form yang sudah saya sebar di WA. Mudah aja kok soalnya, dikerjakan ya. Nah, karena hari ini hari terakhir saya mengajar IPA di sini, semoga materi yang saya ajarkan dapat dipahami semua ya. Baik, saya akhiri pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.